Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing di grup kawan biologi 5. Perkenalkan, nama saya Siti Maratus Solihah. Saya seorang pengajar biologi di SMA Bait Al-Hikmah Kota Pasuruan. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing terkait pengalaman saya ketika mengajar dan pengalaman saya atau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mewadahi karya siswa yang mempunyai kreativitas sangat tinggi. Baik, judul dari sharing kali ini adalah tentang creative book. Nah, creative book ini salah satu media karya dan kreasi siswa pada mapel biologi. Oke. Nah, mungkin kalau kita mendengar pop art book atau bentuk-bentuk dari buku-buku bergambar yang lain, mungkin akan sangat asing dengan istilah creative book. Nah, sebenarnya creative book ini hampir sama, Bapak Ibu, gitu. Nah, sebelum ke ranah creative book lebih lanjut, kita nanti akan membahas yang pertama latar belakang munculnya ide creative book, kemudian gambaran tentang creative book, kemudian manfaatnya, kemudian saya akan berbagi pengalaman tentang aplikasi penugasan creative book di SMA Bait Al-Hikmah. Baik, latar belakang saya menemukan sebuah ide tentang creative book adalah ternyata di mata pelajaran biologi banyak sekali kompetensi dasar yang mengharuskan peserta didik dapat menyajikan materi. Misalnya, yang paling banyak itu di materi kelas 11 tentang fisiologi manusia, di mana peserta didik diharuskan untuk pandai menyajikan penyakit atau pandai menyajikan gangguan-gangguan yang menyerang sistem organ tubuh, misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, atau sistem ekskresi. Nah, biasanya peserta didik saya tugaskan untuk membuat poster, kemudian dipresentasikan, atau mungkin membuat makalah, kemudian disajikan dalam bentuk presentasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, latar belakangnya, anjuran penggunaan pendekatan STEM pada pembelajaran oleh pemerintah, dan ternyata dapat diaplikasikan melalui pembuatan creative book ini. Jadi, pendekatan sains, teknologi, engineering, dan matematik itu ternyata bisa disajikan di penugasan creative book ini. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas. Nah, ada peserta didik yang ternyata mempunyai kreativitas yang tinggi. Misalnya dia mempunyai keahlian desain atau menggambar. Nah, mungkin kalau penugasannya hanya disuruh untuk membuat makalah dan sebagainya, mungkin dia seperti bakatnya tidak tersalurkan. Nah, melalui creative book ini, bakat-bakat dari peserta didik yang mempunyai kreativitas tinggi dapat disalurkan dengan penugasan ini. Baik. Kemudian kita ke gambaran creative book sendiri. Pengertiannya adalah creative book ini buku yang kontennya disajikan dengan menarik dan merupakan hasil imajinasi dan kreativitas dari pembuatnya. Nah, jadi creative book ini disajikan dengan semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan itu merupakan hasil dari imajinasi para pembuat. Nah, yang pastinya kontennya tetap ada konten tentang biologinya. Nah, cirinya dia itu harus orisinil. Saya mengharuskan mereka untuk membuat creative book ini se-orisinil mungkin, sekreatif mungkin ide kalian, seperti itu. Kemudian dia sifatnya menarik dan mudah dipahami. Artinya dia sederhana tapi mudah dipahami.
Nah, tujuannya sebenarnya adalah menarik minat baca kepada audiens, menarik minat baca kepada peserta didik yang lain, teman-temannya. Nah, sehingga dapat menambah dan membagikan pengetahuan yang telah dimiliki kepada orang lain. Seperti itu. Nah, dari pengalaman saya, Creative Book itu bisa dibuat secara manual. Nah, ini dibuat dengan memanfaatkan kertas warna-warni, kemudian dengan gunting, dengan lem. Nah, teknik pembuatannya manual sesuai dengan kreasi pembuat. Ini contohnya. Creative Book dari siswa saya. Nah, ini dibuat secara manual, dia menggambar manual sendiri, dia menggunting kertasnya sendiri gitu. Kemudian ada yang membuat Creative Book secara digital. Jadi dia memanfaatkan aplikasi pada komputer atau Android, misalnya dengan Microsoft Office, Canva, atau Corel. Nah, ini contohnya dari siswa saya yang mulai atau proses pada saat dia mengerjakan tugas Creative Book secara digital. Oke. Kemudian, sebenarnya manfaat Creative Book ini apa ya? Nah, ini manfaat dari Creative Book bagi peserta didik ada dua. Yang pertama, mengembangkan kreativitasnya, misalnya desain, seni, dan melatih menulis serta menyampaikan materi yang sudah diperoleh di pembelajaran. Kemudian, bagi peserta didik yang kedua, yang jelas untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengukur kompetensi atau pemahamannya. Kemudian bagi guru sendiri, yang jelas guru juga dapat mengukur kompetensi peserta didik melalui penugasan sekaligus diambil nilai dari tugas tersebut. Nah, nilainya di sini adalah nilai keterampilan. Bagi guru juga bisa mewadai kreativitas peserta didik yang mempunyai keahlian tersendiri atau misalnya mempunyai keahlian menggambar, mendesain, dan sebagainya. Kemudian bagi pembaca, nah misalnya bagi teman-teman peserta didik atau bagi audiens yang lain, itu dapat memperoleh informasi yang menarik tentang biologi. Misalnya, Creative Book tersebut menceritakan tentang penyakit yang menyerang sistem pernafasan, atau Creative Book tersebut menceritakan tentang virus yang sedang pandemi saat ini, yaitu virus COVID-19, tapi disajikan dengan semenarik mungkin sehingga membuat penasaran bagi audiens yang lain. Seperti itu. Oke, nah sejauh ini aplikasi penyajian karya Creative Book di SMA Bait Al-Hikmah seperti apa? Banyak sekali karya-karya siswa ya dari penugasan biologi. Nah, ini untuk yang Creative Book manual. Ini foto saya ambil ketika proses pembuatan. Nah, ini tentang penyakit pada sistem pernafasan. Kemudian ini proses membuat Creative Book digital melalui Microsoft Office. Nah, ini juga tentang emfisema. Dia menggunakan Creative Book manual. Ini juga. Nah, ini salah satu siswa saya yang senang sekali membuat Creative Book secara manual karena dia mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Nah, ini Creative Book manual tentang emfisema tadi. Nah, kemudian saya juga berbagi pengalaman tentang penugasan Creative Book ini. Ternyata bisa bisa disajikan dengan kolaborasi pendekatan STEM. Nah, artinya di sana ada kolaborasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, di sini di STEM Learning ini saya menggunakan materi di kelas 11, yaitu materi tentang sistem pencernaan. Nah, Creative Book ini dibuat oleh siswa. Dia membuat suatu buku menarik, buku kreatif yang menceritakan tentang diet rendah kalori bagi penderita obesitas. Nah, disiplin sains yang dipakai adalah keilmuan tentang gizi, kemudian keilmuan tentang pencernaan,
kemudian tentang pengetahuan tentang obesitas, seperti itu. Kemudian teknologinya di mana? Teknologi yang digunakan yaitu menggunakan laptop atau komputer atau pemanfaatan gadget gitu. Kemudian pemanfaatan internet. Nah, kemudian dari segi engineer-nya atau tekniknya yaitu bagaimana cara menghasilkan desain buku yang menarik khususnya bagi pembaca yang ingin diet gitu. Nah, matematiknya adalah bagaimana cara menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian bagaimana cara menghitung berat badan ideal, kemudian berapa kalori yang terkandung pada masing-masing makanan yang dikonsumsi. Nah, itu dari segi matematiknya. Jadi terciptalah pembelajaran dengan pendekatan STEM dengan hasil karya kreatif book seperti ini. Oke. Terima kasih atas sharingnya dan berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat dan silahkan bagi yang ingin sharing atau ingin bertanya lebih lanjut tentang kreatif book ini, silahkan bisa isi atau japri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.